Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Senang sekali hari ini kita boleh bersama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita tahu sebagaimana ada kita hari ini, semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu mari saat ini saya mengajak setiap kita membawa hati kita, hati yang rindu dan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tenangkan hati di hadapan Tuhan. Bawalah hati yang rindu menyembah Dia. Mazmur 9 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Amin. Mari bawa hati yang rindu menyembah Dia. Kita kagum akan Tuhan. Sebab Dia Raja yang mulia, Raja yang terindah, Raja yang termegah. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Kami kagum akan Engkau, Allah kami yang ajaib. Kami terpana akan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Kau mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari sekali katakan di hadapan Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan.
katakan mulia. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau mulia Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau anak domba Allah yang bertahta selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selama-lamanya. Kami bawa hati kami Tuhan, hati yang haus dan rindu di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, menaikkan sembah dan puji kami. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan setiap kami untuk mendekat di hadapan-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati umat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami dikuatkan lewat ibadah hari ini. Iman kami boleh diteguhkan lewat ibadah pada hari ini Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mau ikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saat ini kita akan membaca nats Alkitab kita hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika ayat 1 pasal 1 maksud saya ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak setiap jemaat yang ada di rumah bersama-sama dengan saya, kita buka suara, kita baca bersama-sama. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sebab kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagia kita setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Amin. Baik, saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk kembali berdiri bersama-sama. Kita tahu Tuhan sudah memberikan sukacita yang sejati kepada setiap kita. Amin. Sukacita yang tidak dapat dunia berikan kepada kita. Sebab Dialah sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita. Amin. Saya mengajak setiap kita dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, menyanyikan pujian ini. Ku temukan suka
berikan. Segala bebanku pun digantikan, selamaku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Dia sumber sukacita kita, Dia sumber pengharapan kita. Amin. Kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Bersukacita selamanya. Nama Tuhan adalah nama yang dahsyat. Amin. Nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mempesona. Ajaib dan mulia, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu, nama-Mu dahsyat.
dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Nama Tuhan dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Namamu dahsyat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yang percaya nama Tuhan, nama yang dahsyat, katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh mempersiapkan hati kita. Kita siapkan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Amin, kami percaya Tuhan.
Engkau beserta kami tidak akan pernah menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. rencana yang terbaik. Rencana yang terbaik, Kami percaya semua datang darimu Tuhan. semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. senangkan hatimu, senangkan hatimu. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom Jemaat GKJ. Selamat bertemu kembali meskipun lewat ibadah online seperti ini. Senang sekali bisa bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu waktu kita masih bisa ibadah bersama-sama di gedung, kadang agak repot karena banyak persiapan dan mungkin juga kadang jalanan bisa agak macet. Namun bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara seiman merupakan suatu berkat tersendiri. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendorong, kita bisa memberkati satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain. Kita terus berdoa dan kita mendoakan agar situasi dan keadaan bisa semakin baik lagi, agar ibadah bisa kembali lagi seperti dulunya. Ibadah online seperti ini ada tantangan tersendiri. Meskipun tidak harus membuat banyak persiapan dan tidak perlu mengalami macet di jalanan, tetapi gampang sekali tergoda atau terganggu oleh hal-hal yang ada di sekitar kita di rumah. Mungkin kadang kita ibadah sambil minum kopi atau makan bakmi singkawang. Atau seolah-olah hanya sebagai penonton saja. Saya mengajak dan mendorong jemaat untuk menghususkan waktu ini untuk tetap semangat dan tetap aktif untuk mengikuti ibadah online.
Karena Tuhan melihat hati kita dan Tuhan melihat kesetiaan kita dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Firman Tuhan berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara dan saya, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati kita karena upah yang sesungguhnya datang dari Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu tetaplah setia dan semangat mengikuti ibadah online seperti ini. Dan tetaplah lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dengan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Kesampingkan dulu sementara hal-hal yang lain, fokuskan dulu hati dan pikiran kita kepada renungan firman Tuhan hari ini. Amin. Katakan amin. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala sebentar untuk kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami masih bisa beribadah online hari ini. Tuhan tolong agar situasi keadaan pandemik bisa cepat berlalu. Agar kami sebagai umat-Mu bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami merenungkan firman-Mu, hari ini Tuhan kami siapkan hati kami juga untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi setiap kami, bersabda kepada kami lewat renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, judul renungan hari ini adalah membangun komunitas yang berdampak. Komunitas di sini berbicara mengenai gereja Tuhan, tapi bukan merek gereja, nama gereja, atau gedung gereja. Tapi berbicara mengenai setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki suatu kehidupan yang berdampak. Istilah yang lain di dalam istilah Alkitab adalah menjadi saksi Kristus. Atau istilah yang lain menjadi berkat. Atau istilah lain di dalam Alkitab menggunakan saling membangun. Hidup dengan bijaksana. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saksi Kristus sehingga orang lain juga boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita yang penuh dengan hikmat daripada Allah boleh menjadi teladan bagi orang lain. Memang ini bukan perkara yang gampang. Apalagi di masa-masa yang penuh dengan kesulitan dan tantangan seperti sekarang ini. Rasanya untuk mempertahankan iman saja sudah merupakan hal yang berat. Apalagi mau menjadi komunitas yang berdampak bagi orang lain. Namun sesungguhnya hal ini tidak mustahil. Seperti yang kita renungkan hari ini. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu jemaat di Tesalonika yang menjadi komunitas yang sangat berdampak. Sekalipun di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan yang mereka alami. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, jemaat itu juga sedang mengalami tantangan dan kesulitan besar. Mungkin bukan pandemik tetapi penganiayaan, kesulitan dan juga tantangan daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka dalam penindasan yang berat jemaat di Tesalonika itu. Namun jemaat Tesalonika memiliki kehidupan yang berdampak. Bukan saja di kota Tesalonika, bahkan di wilayah Makedonia, di Akhaya, di daerah sekitar situ. Apakah yang menjadi rahasia keberhasilan mereka sehingga tetap bisa memiliki hidup yang berdampak? Meskipun di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan yang berat. Berikut ini kita akan renungkan beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam penulisannya. Yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Di dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus mengungkapkan keberadaan daripada jemaat di Tesalonika, pergumulan tantangan yang mereka hadapi. Demikian juga akan hidup mereka yang berdampak bukan hanya di sekitar mereka tetapi juga sangat luas. Di situ juga Rasul Paulus mengungkapkan akan prinsip-prinsip yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang percaya, sebagai saksi Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sehingga mereka menjadi komunitas yang berdampak, yang menjadi berkat bagi banyak orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1-10 tercatat beberapa hal praktis yang tetap dilakukan oleh jemaat di Tesalonika sehingga membuat mereka menjadi jemaat yang berdampak. Yang pertama, mereka tetap melakukan pekerjaan iman mereka. Ayat Alkitab firman Tuhan berkata demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Rasul Paulus menuliskan tulisan ini di ayat yang ketiga. Nah, apakah yang dimaksud dengan pekerjaan iman mereka? Di dalam terjemahan Inggris versi NIV menyebutkan work produced by faith. Atau pekerjaan perbuatan yang dihasilkan oleh iman mereka. Ini berbicara mengenai pekerjaan atau perbuatan yang dihasilkan oleh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain untuk memiliki hidup yang berdampak. Maka kita harus bertindak sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dunia, situasi dan keadaan menyatakan mustahil bagi kita, maka bagi kita sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa meskipun bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat ini dunia dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan di mana-mana. Memang kita harus bertindak dengan bijaksana oleh karena virus yang masih berkecamuk. Tetapi hidup kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan dan situasi yang sedang dalam keterpurukan. Kita harus bangkit dalam iman kita. Kita harus bangkit dalam kesaksian kita. Kita harus bangkit dalam hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap aktif. Kita tetap harus berjuang. Karena kita percaya bahwa Allah juga turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam pergumulan tantangan saudara dan saya sekalipun. Tuhan turut bekerja untuk akhirnya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Nah, pekerjaan iman dalam terjemahan Inggris sekali lagi menyebutnya dalam terjemahan versi New Living Translation menyebutnya sebagai your faithful work. Dengan kata lain, ini berbicara mengenai kesetiaan jemaat di Tesalonika tetap melakukan tugas panggilan mereka. Mereka tetap melakukan pekerjaan Tuhan, mereka tetap menjadi saksi bagi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang dan berdampak meskipun di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan. Saudara dan saya juga sama. Seperti hari ini, kita meskipun tidak beribadah di gedung, meskipun kita ibadah lewat online, sekalipun kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saudara tetap mendengarkan firman Tuhan, saudara tetap berdoa, sekalipun tidak ada orang di sekitar yang melihat saudara dan saya, sekalipun perjuangan melawan kemalasan dan keinginan daging lainnya, kita tetap berjuang, kita tetap berusaha agar iman kita, roh kita tetap menyala-nyala. Adalah lebih gampang melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, menjadi saksi Kristus bagi orang lain ketika keadaan situasi kita dalam keadaan yang baik. Tetapi di tengah kesusahan dan kesulitan, kadang gampang bagi orang untuk berhenti melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian,
Tuhan memberikan berkata kepadanya, katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-7. Perjalanan dan usaha menaklukkan tanah perjanjian bukanlah hal yang gampang. Akan ada halangan, akan banyak tantangan, ada musuh yang besar yang menanti di depan. Tetapi salah satu perintah utama Tuhan kepada Yosua adalah senantiasa setia menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Yosua dan bangsa Israel akan mengalami keberhasilan. Dan itu yang terjadi kepada Yosua. Dan hal itu juga bisa terjadi dengan saudara. Dalam perumpamaan mengenai talenta, Tuhan Yesus berbicara mengenai hamba-hamba yang diberikan talenta oleh tuannya. Salah satu daripada perkataan daripada Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini berkata demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Saudara perhatikan, ada upah besar sedang menanti orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Sekecil apapun, dalam keadaan apapun. Termasuk tetap setia beribadah di rumah seperti sekarang ini. Firman Tuhan berkata, jeripayamu tidak akan sia-sia. Yang percaya katakan, amin. Saudara beribadah di rumah tidak akan sia-sia. Itu akan mengobarkan iman saudara. Itu akan membuat roh Anda tetap menyala-nyala. Sehingga pada waktu segala sesuatu menjadi normal kembali, saudara akan mengalami upah yang besar daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, saudara. Hal praktis yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang membuat jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang berdampak adalah mereka tetap melakukan usaha kasih mereka. 1 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksud dengan usaha kasih? Nah, untuk membantu kita sekali lagi kita akan lihat terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris NIV berkata, your labor prompted by love. Atau terjemahan lepas adalah pekerjaanmu yang digerakkan oleh kasih. Atau usaha yang didorong oleh karena kasih yang ada dalam hati saudara. Ini berbicara mengenai motivasi mereka. Jemaat di Tesalonika melakukan perbuatan baik, tetap menjadi saksi Kristus, tetap menjadi berkat, dan hidup mereka bisa berdampak oleh karena cinta kasih mereka kepada Tuhan mereka dan cinta kasih mereka kepada sesama mereka. Dengan kata lain, pekerjaan pelayanan dan usaha mereka menjadi saksi Kristus yang berdampak kepada orang lain dilakukan semata-mata karena kasih mereka kepada Tuhan dan sesama. Mereka tidak melakukan sekedar suatu kewajiban, bukan untuk supaya menjadi terkenal atau untuk dipuji oleh manusia, tetapi karena kasih mereka kepada Tuhan dan sesama mereka yang ada di sekitar mereka. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus berbicara mengenai orang-orang yang memiliki talenta, kemampuan, pengorbanan yang tidak berdasarkan kasih. Rasul Paulus menuliskan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, saudara bisa perhatikan, baik itu talenta, baik itu karunia, baik itu pengorbanan, apapun yang kita lakukan di mata Tuhan apabila bukan karena kasih, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mengasihi sesama kita, maka Rasul Paulus berkata itu sia-sia, tidak memiliki dampak yang semestinya yang kita perlu lakukan. Banyak orang telah mendengar, membaca dan menyaksikan kisah-kisah cinta yang mengagumkan di dunia ini. Tentu saja cerita-cerita dongeng yang mungkin kita tonton waktu kita masih kecil. Mungkin kisah Cinderella atau mungkin kisah Beauty and the Beast. Kisah cinta yang menghangatkan jiwa raga, sesuatu yang luar biasa. Namun ada juga kisah cinta yang penuh dengan kekecewaan dan penderitaan. Dalam keadaan situasi yang penuh dengan tantangan ini, ada pasangan yang mungkin mengkhianati cinta dari pasangannya. Tetapi bagi saudara dan saya, kita harus tetap mengasihi. Bukan karena kita tidak merasa sakit, bukan karena kita tidak merasa kecewa. Tetapi semata-mata karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Salah satu contoh di Alkitab adalah mengenai Nabi Hosea. Nabi Hosea menikah dengan seorang yang bernama Gomer. Nah saudara, ini merupakan suatu contoh daripada kasih yang luar biasa yang menggambarkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia, saudara dan saya. Hosea adalah seorang nabi. Gomer adalah seorang wanita tunasusila, seorang pelacur. Hidupnya tidak benar. Tetapi Hosea mengasihi wanita ini. Dan kemudian dia menikah dengan wanita ini yang meskipun tanda kutip tidak sepadan. Pada saat dia menikah dengan wanita ini, pelayanan Nabi Hosea yang luar biasa di Yehuda, di Israel. Dia merupakan nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda. Namun dia tetap bersedia untuk mengasihi dan mencintai wanita ini. Nah saudara, yang sangat luar biasa pada situasi keadaan seperti ini adalah meskipun ada ketidakseimbangan, meskipun seolah-olah ini merupakan kisah Beauty and the Beast. Bedanya adalah Nabi Hosea the Beauty and the Beast adalah istrinya itu si Gomer yang tidak pernah berubah-ubah menjadi princess, saudara. Kalau di Beauty and the Beast berubah menjadi prince, pangeran. Tetapi kisah dari Gomer ini tidak pernah berubah menjadi baik. Nah kalau saudara perhatikan situasi keadaan seperti ini, maka kita menyadari ada ketidakseimbangan, ada ketidaksepadanan yang tidak masuk akal. Namun demikian itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita kepada saudara dan saya. Kita disebut sebagai mempelai Kristus. Saudara dan saya disebut umat kesayangan Tuhan. Saudara dan saya disebut biji matanya Tuhan. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita manusia yang tidak ada dosa dan kesalahan dan kelemahannya. Tapi semata-mata Tuhan yang luar biasa, Kristus yang tidak ada cacat celahnya. Dia menjadikan saudara dan saya sebagai mempelainya. Kita bukan siapa-siapa, tapi tetap saja Tuhan mengasihi kita. Kita bukan orang yang luar biasa, tetap saja Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Kita bukan orang hebat, tapi tetap saja Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya, hidup kita menjadi berdampak selama kita ada di muka bumi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu juga yang saya anjurkan kepada saudara. Apabila saudara merasa seseorang pasangan yang sudah mengasihi pasanganmu, meskipun tanda kutip rasanya tidak sepadan, dia kurang ini, dia kurang itu, dia tidak ada ini, tidak itu. Tapi saya berdoa agar cinta kasih Tuhan dicurahkan dalam hati Anda, saudara tetap bisa mengasihi
orang yang tanda kutip jauh berkurang daripada saudara. Nah, bukan itu saja, dalam kisah Hosea, Gomer, istrinya juga meninggalkan Hosea. Tentu saja Hosea merasa sangat terluka, cintanya yang tulus dibalas dengan pengkhianatan, dan Gomer pergi meninggalkan dia. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Hosea, dia tetap saja mengasihi wanita ini yang sudah memberikan 3 anak kepada dia. Kelihatannya saudara, secara ekonomi kemungkinan Gomer meninggalkan Hosea karena dia adalah seorang nabi. Mungkin pendapatannya tidak terlalu besar, mungkin karena banyak tawaran di luar yang memberikan tawaran yang lebih luar biasa, roti yang lebih enak, pakaian yang lebih bagus, ada kemegahan, kemewahan. Nah saudara, mungkin di tengah-tengah pergumulan ini Gomer istrinya meninggalkan Hosea. Namun luar biasanya, Hosea tetap pergi untuk mencari Gomer kembali. Bahkan Hosea harus menebus Gomer. Kemungkinan saudara, Gomer ini adalah sudah tertipu oleh tanda kutip orang-orang yang tadi menawarkan hal yang luar biasa. Sehingga Gomer sekarang berutang untuk bisa lepas daripada laki-laki yang lain. Dia harus membayar utangnya. Sehingga Nabi Hosea lah yang membayar utang itu. Dia yang menebus Gomer. Kasih Tuhan yang luar biasa mengatasi segala pengkhianatan dan penolakan manusia. Firman Tuhan berkata demikian. Ia, yaitu Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya, kita percaya kepada Tuhan sebagai manusia yang berdosa, kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa saudara. Hosea tetap mengasihi. Hosea rela membayar harga yang mahal untuk menebus istrinya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, membayar harga yang mahal, rela mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Dan Alkitab berkata pada waktu kita masih berdosa, Allah Bapa di surga mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi saudara dan saya. Itulah luar biasa cinta kasih Allah kita. Itulah luar biasa kasih Allah dalam hidup kita, dan kasih Allah yang demikian telah dicurahkan dalam hati kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kasih yang demikian. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih yang mengasihi orang yang kurang, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan sekalipun. Kasih yang penuh dengan pengorbanan dari kehidupan kita. Saudara dan saya. Itulah sebabnya surga yang kekal menjadi bagian saudara dan saya. Itulah kasih dan anugerah Tuhan bagi saudara dan saya tidak sepatutnya kita terima. Tapi karena cinta kasih Tuhan yang besar, saudara dan saya telah dijadikan sebagai anak-anaknya dan warga kerajaan surga yang kekal. Yang terakhir, jemaat di Tesalonika bisa menjadi jemaat yang berdampak, komunitas yang berdampak. Oleh karena mereka tetap tekun pada pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ketiga sekali lagi bunyinya demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Firman Tuhan berkata demikian, aku yakin sepenuhnya. Firman Tuhan berkata demikian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Misi ini sepenuhnya di bawah pimpinan Roh Kudus dan oleh karena ketaatan Rasul Paulus, namun demikian apabila Anda membaca Kisah Rasul pasal 17, maka saudara akan menemukan bahwa pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika mengalami kesuksesan yang kecil, tidak banyak yang percaya, tetapi disertai dengan penganiayaan yang besar. Jemaat yang baru saja berdiri, termasuk Jason dan beberapa yang lain yang percaya kepada penginjilan Rasul Paulus, kumpulan yang kecil ini, hanya beberapa orang percaya mengalami penganiayaan yang besar. Bahkan Rasul Paulus harus diungsikan. Dia dan rekan-rekannya harus dilarikan ke kota lain, yaitu kota Berea. Namun yang luar biasa, bukan saja jemaat kecil ini bisa bertahan, tetapi mereka juga bahkan berkembang, bahkan membawa dampak yang besar di Tesalonika dan di sekitarnya. Dan tentu saja hingga saat ini kita masih membaca dan merenungkan kisah mengenai jemaat Tesalonika. Hidup ini selalu ada prosesnya. Untuk supaya bisa melewati proses ini dengan berhasil, maka diperlukan ketekunan. Ketekunan adalah kita bertahan sesuai dengan tujuan iman percaya kita. Kita bertahan dalam pekerjaan meskipun di tengah-tengah rintangan atau kekecewaan. Kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap bertahan meskipun di tengah-tengah pandemik ini. Seorang hamba Tuhan berkata demikian, perseverance is not an issue of talents. It is not an issue of time. It is about finishing. Ketekunan bukan berbicara mengenai talenta, bukan berbicara mengenai waktu, tetapi berbicara mengenai menyelesaikan apa yang kita percaya Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Seorang mengatakan demikian, thousands of people have talents. I might as well congratulate you for having eyes in your head. The one and only thing that count is, do you have the staying power? Nah saudara, banyak orang memiliki talenta. Mungkin kita bisa mengatakan, wah congratulations, selamat ya punya mata. Wah saudara, mata itu merupakan bagian karunia Tuhan buat kita. Tetapi saudara, yang terpenting adalah apakah kita punya kemampuan, ketekunan untuk terus bertahan. Seorang mengatakan demikian, no matter how talented people are, there is no success without perseverance. Tidak peduli betapa orang memiliki karunia dan talenta sekalipun, tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Jemaat di Tesalonika yang berdampak dan tetap bertahan dalam iman mereka, bahkan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kepada kekekalan. Alkitab berkata demikian, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pengharapan jemaat di Tesalonika yang membuat mereka tetap tekun dan tetap percaya, bukan supaya keadaan hidup mereka lebih enak dan lebih gampang, tetapi mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan pada saat itulah upah yang sesungguhnya akan menjadi realitas bagi orang yang setia dan tekun di dalam iman mereka. Sebagai kesimpulan, pekerjaan iman, usaha, kasih, dan ketekunan pengharapan bukanlah hal yang baru. Rasul Paulus menyinggung hal ini kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita korbankan, bukan jumlah yang kita berikan.
Bukan berapa hebatnya kita bisa perform. Tetapi dasar motivasi semua yang kita lakukan haruslah berdasarkan iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Kristus dan sesama kita. Tetaplah hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tetaplah lakukan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan tetaplah tekun dalam pengharapanmu di dalam Kristus Yesus di hadapan Allah Bapa kita. Maka saudara akan menjadi komunitas yang berdampak, yang menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu dan terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan saudara boleh diberikan melalui transfer rekening ke gereja lokal masing-masing atau scan barcode yang tertera di layar televisi Anda. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Saudara Gary. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat waktu, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh datang, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Kamu serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari memberi dengan hati yang bersuka cita. Bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan beberapa warta sinode. Warta Sinode GKJ 27 Juni 2021. Kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 1 Juli 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Menjadi Saksi Kristus. Pembicara Pendeta Lukas Pang. Kiranya seluruh peserta SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu.
Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama kita angkat pujian doksologi. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Guru Injil Yunairi Lase. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kita berada pada hari ini, mari kiranya sekali lagi di akhir dari ibadah ini, kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan kiranya kita pulang dengan membawa firman Tuhan itu, dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang esa itu mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kita, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.